Halo geng, selamat datang di channel ini. Di sini tempatnya para pecinta alur cerita. Nah, kali ini ada cerita dari negeri Cina yaitu Donghua yang berjudul Spirit Sword Sovereign. Episode 12 sampai 21. Setelah melakukan pertarungan singkat, Yan tidak bisa mengalahkan Xingyun. Dia pun mengakui Xingyun dan mulai memanggilnya dengan sebutan Tuan. Beberapa waktu kemudian mereka pergi ke tambang batu api spiritual. Buah jantung api sudah matang dan mereka mulai memetiknya. Xingyun berniat memberikan satu buah jantung api ke siapapun yang mendukungnya. Saat itulah rombongan pemberontak yang dipimpin Ping Tan muncul. Tak hanya berisi anggota keluarga Chu yang membelot, ada juga beberapa anggota keluarga lain yang dibayar untuk membunuh Xingyun. Seorang diri Xingyun maju menemui mereka. Dia meminta para cecungu minggat sebelum celaka. Ping Tan ngamuk dan meminta semua orang menyerang secara berjamaah. Seketika itu juga asap hitam mengepul dan menerjang para pemberontak. Yan si manusia racun muncul dan melukai Ping Tan. Semua orang syok mengetahui Yan mengabdi kepada Xingyun. Ping Tan pun kesakitan dan tahu dirinya akan celaka. Gak mau mati sia-sia, Ping Tan maju mengincar Xingyun. Dengan santuy Xingyun menghajarnya sampai innalillahi. Habis itu, para anggota keluarga Chu yang memberontak minta ampun dan minggat. Beberapa orang yang menjadi provokator pingin minggat. Namun, Xingyun langsung menghentikan upaya mereka. Salah satu dari provokator itu adalah ketua keluarga Lin, yakni Lin Zhongdao. Beberapa orang minta maaf dan mengaku ditipu Ping Tan. Zhongdao nggak terima dan menyerang. Namun, Yan menghajarnya sampai nyungsep. Habis itu, dia minta maaf dan siap mengabdi kepada Xingyun. Semua yang ada di sana pun bersujud minta ampun. Xingyun santuy saja dan minta mereka semua mengabdi ke Xiao Hu. Awalnya mereka menolak, tapi karena nggak mau mampus, mereka setuju-setuju aja. Malamnya, menggunakan buah jantung api, Xingyun melakukan kultivasi level selanjutnya. Di kamarnya, Liu Xiang juga melakukan hal yang sama, menggunakan buah jantung api. Namun hasilnya tidak maksimal. Besoknya di rumah Bai Bao, seseorang misterius membeli mutiara penghilang roh di acara lelang. Setelah itu dia pun minggat. Di sisi lain, Yan lagi berlatih dengan Xiao Hu. Karena ceroboh, Xiao Hu terlempar menjauh dan nyaris membentur Liu Xiang. Untungnya Xingyun muncul dan menyelamatkan Liu Xiang. Habis itu dia tanya, gimana progres kultivasi Liu Xiang? Dia diberitahu bahwa progresnya enggak oke dan Liu Xiang belum bisa munculin senjata spiritual. Xingyun kemudian mengungkapkan niat untuk pergi ke reruntuhan Kaisar Liu Yun. Di sana pasti ada buku mengenai energi spiritual misterius di tubuh Liu Xiang. Namun mengetahui tempat itu berbahaya, Liu Xiang tak mau Xingyun mengambil risiko hanya demi dirinya. Beberapa waktu kemudian, Xingyun keluyuran seorang diri di hutan. Pria misterius mengikutinya dan mendadak Xingyun menghilang.
Xingyun sampai di ujung sebuah tebing. Di sana dia mengaktifkan sebuah senjata raksasa, pelontar panah rantai. Dia menembakkan panah berantai itu dan melompat menunggangi anak panahnya. Dengan cara itu, Xingyun melesat, menembus langit menuju tebing di seberang sana. Beberapa burung api melesat mengincarnya. Xingyun pun kewalahan menghadapi serangan itu. Dia mengeluarkan buah jantung api dan melemparnya menjauh. Langsung saja para burung api terbang mengincar buah itu. Tak lama kemudian Xingyun sampai ke tebing di seberang. Di sanalah reruntuhan Kaisar Liu Yun berada. Tempat itu masih sama seperti ketika dia menemukan pertama kali. Bedanya, kini Xingyun sudah menguasai bahasa kuno yang tertulis di sana. Xingyun mendekati sebuah kolam, lantas melakukan ritual pemanggilan senjata sakral. Sebuah pedang muncul dari dalam kolam. Itu adalah pedang pemotong ruang. Xingyun mengambilnya lantas menggabungkannya dengan pedang spiritualnya. Namun, kedua pedang tak mau bersatu. Pergolakan energi membuat area sekitar menjadi kacau. Xingyun pun terpental mundur. Dan celakanya, pedang pemotong ruang ngamuk dan menyerangnya. Xingyun pun menggunakan teratai emas untuk menghentikan laju pedang. Setelahnya, dia pun berusaha sekuat tenaga untuk menjinakkan pedang itu. Celakanya, sosok misterius yang sejak tadi mengikutinya muncul di sana. Dia adalah adik dari Chu Hai yang sudah dia bunuh. Ingin balas dendam atas kematian kakaknya dan bapaknya. Dia pun maju mencoba menyerang Xingyun. Namun energi pedang yang ditahan Xingyun sangat besar dan menghempaskan adik Chu Hai. Mengetahui Xingyun sedang kewalahan dan tak terjaga, dia pun maju dan bersiap menghabisinya selagi ada kesempatan. Pemuda itu adalah Chu Yang. Dia mencoba menikam Xingyun, namun perisai dari teratai emas masih melindungi Xingyun. Perisai itu meledak dan membuat mereka terhempas. Xingyun terluka, sedangkan pedang pemotong ruang alias Zankong masih belum berhasil menyatu dengan pedang spiritual milik Xingyun. Chu Yang gelut melawan Xingyun yang terluka, namun Xingyun mampu bertahan dari serangan demi serangan Chu Yang. Sampai akhirnya pedang spiritualnya sukses menyatu dengan pedang Zankong. Pedang itu melesat dan menghancurkan pedang milik Chu Yang. Langsung saja Xingyun siap menghabisi Chu Yang. Namun Chu Yang mengeluarkan mutiara penghilang roh untuk menghabisi Xingyun. Ledakan dahsyat tercipta. Untuk sesaat Chu Yang yakin sudah berhasil menghabisi Xingyun. Dia kecewa mengetahui Xingyun masih hidup, meski terluka cukup parah. Saat itulah Xingyun mengeluarkan buah jantung api dan menerjangkannya ke tubuh Chu Yang. Hal itu membuat beberapa burung api mendekat dan menerkam Chu Yang. Setelah itu Xingyun melihat pusaran air dari dalam kolam. Dia masuk ke sana dan menemukan sebuah pola misterius di lantai. Dengan pedang barunya, Xingyun membuka portal gaib. Dia pun terlempar melalui portal dan sampai ke sebuah tempat misterius. Xingyun bangun setelah pingsan beberapa saat. Dia menoleh ke sana-sini dan menemukan telur binatang buas spiritual. Telur itu tidak stabil dan menciptakan energi yang membahayakan. Untungnya Xingyun berhasil mengatasinya. Dia pun menemukan cairan spiritual yang menetes dari telur binatang buas. Saat dia menelan cairan itu, ternyata cairan itu bisa membuat level kultivasinya meningkat.
Setelahnya, memanfaatkan batu reinkarnasi dan telur binatang buas, Xing Yun pun berkultivasi selama beberapa bulan di sana. Selama dia berkultivasi, Xiao Hu menjalankan bisnis dengan baik. Dalam beberapa bulan, banyak keluarga lain yang bergabung dengan keluarga Chu. Hal itu membuat keluarga Shui mulai cemas. Kuan Yu yang baru kelar berkultivasi muncul dan meminta anggota keluarganya nggak usah khawatir. Dia yakin bisa mengatasi Xing Yun. Di sisi lain, Yun Yan makin tertarik dengan Xing Yun. Tahu bahwa keluarga Chu makin berkembang, pasti bakal banyak musuh yang menyerang. Karenanya, rumah Bai Bao akan membantu keluarga Chu agar tidak ditekan oleh keluarga lain yang ingin mencari gara-gara. Beberapa waktu kemudian, Xing Yun selesai berkultivasi. Dia juga sudah mengumpulkan banyak cairan spiritual. Dia pun minggat dari sana dan kembali ke kediamannya. Xiao Hu dan Yan menemuinya. Dia diberitahu bahwa perkembangan keluarga Chu sangatlah pesat. Saat itu mendadak cahaya misterius muncul dari ruangan Liu Xiang. Mereka bertiga segera pergi ke sana. Di dalam ruangan itu Liu Xiang tengah bersemedi dan sosok misterius sedang terbang di atas tubuh cewek itu. 发生什么事？这是刘香。这是 Orang yang ada di atas Liu Xiang adalah perempuan bernama Bing Li. Xing Yun ingin mendekati Liu Xiang, namun dihentikan oleh Bing Li. Xing Yun ngeyel dan mendekat. Akibatnya tubuhnya membeku, terkena energi dingin Liu Xiang. Bing Li turun tangan dan membebaskan Xing Yun. Seketika itu juga Liu Xiang tersadar dan energi beku menghilang. Bing Li ternyata berasal dari Istana 9S dari utara. Itu adalah sekte khusus perempuan yang memiliki energi beku sangat tinggi. Bing Li merupakan salah satu tetua di sana. Dia tertarik dengan kemampuan Liu Xiang dan ingin mengajaknya bergabung ke Istana 9S. Xing Yun tak mengizinkannya. Mereka pun cekcok. Sebelum situasi memburuk, Liu Xiang menghentikan mereka. Bing Li pun menjelaskan, dalam tubuh Liu Xiang terdapat kekuatan dahsyat, yakni darah 9 beku. Saat ini kekuatan itu belum aktif sepenuhnya. Jika Liu Xiang tidak berkultivasi di Istana 9S, maka kekuatannya akan mengamuk dan mengubah dunia menjadi neraka beku. Atau jika terlambat, Liu Xiang bisa mati. Xing Yun panik dan bertanya, apakah di Istana 9S Liu Xiang bisa selamat? Bing Li membenarkan hal itu, namun butuh waktu 30 tahun untuk menyelamatkan Liu Xiang. Mendengarnya, Liu Xiang khawatir. Dia tak mau berpisah dengan Xing Yun selama itu. Dia lebih memilih mati asalkan bisa bersama Xing Yun daripada harus berpisah selama 30 tahun. Oh, 我不想和云哥哥分开。刘香，你有什么想法？30年。 Setelah sepakat, Xing Yun berkata bahwa dia akan menjaga Liu Xiang sendiri. Bing Li ngamuk dan menyerang. Xing Yun mencoba melawan, namun dia kewalahan menghadapi perempuan itu. Liu Xiang menghentikan pertarungan tak seimbang itu dan Bing Li pun mengalah. Dia berkata bahwa dalam beberapa bulan kondisi Liu Xiang akan makin parah. Dia pun minggat setelahnya. Sepertinya Bing Li mendadak Liu Xiang jatuh pingsan. Tubuhnya mengeluarkan energi dingin yang sangat kuat. Karena panik, Xing Yun segera membawanya ke rumah Bai Bao. Celakanya, Yun Yan lagi ketemu sama wali kota dan gak boleh diganggu. Xing Yun menerobos antrian dan bikin warga ngamuk.
Namun, dia meyakinkan Qinshan bahwa dia akan membantu Yunyan naik ke level alkemis keempat jika mau memberinya obat. Dari luar, Bing Li mengamati apa yang coba dilakukan Xingyun. Menekan kekuatan dingin Liu Xiang dengan pil tidak akan menjadi solusi permanen bagi kondisinya. Di dalam, Xingyun masuk ke ruangan pertemuan Yunyan dengan wali kota. Aksinya membuat wali kota ngamuk. Xingyun menjelaskan kondisinya, namun wali kota enggak peduli. Dia pun melancarkan serangan spiritual ke arah Xingyun. Namun Yunyan menghentikan serangan itu dan meminta wali kota enggak berlaku ngawur. Wali kota masih enggak terima dan maju ingin menghajar Xingyun. Yunyan meminta wali kota minggat. Meski sebel, wali kota pun keluar dari ruangan itu. Setelahnya, Xingyun langsung bekerja sama dengan Yunyan untuk menciptakan pil yang bisa menyelamatkan Liu Xiang. Sementara itu, di luar, wali kota masih nggak terima. Dia bakal membuat pelajaran kepada Xingyun. Namun dia diberitahu manajer Qinshan bahwa Xingyun nggak boleh dicelakai. Dia membisiki sesuatu ke wali kota dan mendadak wali kota berubah sikap. Pak Wali Kota masuk ke ruang lelang dan membeli semua barang di sana dan bakal diberikan ke Xingyun. Kabar itu menggegerkan kediaman Shui. Mereka semua syok mengetahui Wali Kota menjadi akrab dengan Xingyun. Tak mau semuanya terus mendekat ke keluarga Chu, maka orang-orang Shui memutuskan untuk mengirim pembantai ke keluarga Chu. Malamnya, Shui Zhongde menyerang kediaman keluarga Chu. Dia menghabisi beberapa penjaga dan masuk ke kediaman keluarga Chu. Di sana dia bertemu Xiao Hu yang siap menghadapinya. Yan pun muncul dan membantu Xiao Hu menghadapi penyusup. Di sisi lain, Xingyun dan Yunyan berhasil menciptakan pil sakti. Bersamaan dengan itu, Liu Xiang pun berhasil selamat dari kondisi kritisnya. Xingyun berterima kasih ke Yunyan karena sudah membantu. Habis itu, wali kota datang dan minta maaf atas sikapnya. Dia memberi Xingyun hadiah dan menawarinya jamuan di kediamannya. Namun saat itulah Xiao Hu nongol dan memberitahunya perihal penyusup. Xingyun pamit dari wali kota karena harus ada yang dia urus. Xingyun menemui Zhongde yang dikurung. Yan sudah memberi racun mematikan ke Zhongde dan dia bakal mampus dalam waktu dekat. Xingyun bilang dia bisa melepas racun itu, asalkan Zhongde memberitahu apa yang dilakukan keluarga Shui belasan tahun yang lalu terhadap keluarga Chu. Zhongde pura-pura nggak tahu. Xingyun juga bodoh amat dan bakal membiarkan Zhongde mampus. Setelahnya Zhongde nantangin Xingyun gelut. Kalau Xingyun menang, maka Zhongde bakal cerita semuanya. Kalau Xingyun kalah, maka Zhongde harus dilepaskan. Xingyun pun setuju dan mereka langsung pergi ke area luar. Keduanya bertarung dengan sengit, ternyata Zhongde bukan cowok sembarangan. Dia bisa membuat Xingyun kewalahan bertarung. Tak selesai di sana, Zhongde meluncurkan ular spiritual raksasa dan makin ganas mendesak Xingyun sampai kewalahan. Xingyun mengaktifkan pedang saktinya dan menghancurkan ular spiritual Zhongde. Setelahnya, dia ngamuk dan menggunakan gerakan angin untuk menghajar Zhongde. Pedang Xingyun bahkan sukses menghancurkan senjata sakral milik Zhongde.
Setelahnya, Zhongde pun gak bisa gelut lagi. Dia mau ingkar janji, namun Xingyun menggunakan kekuatannya untuk mengacaukan lautan spiritual di otak Zhongde. Akibatnya, Zhongde menderita sakit yang luar biasa. Tak mau menderita lebih lama, Zhongde pun bercerita. Belasan tahun yang lalu, keluarga Yun Meng mendatangi keluarga Shui dan merencanakan penghancuran keluarga Chu. Pembantaian akan dilakukan keluarga Shui, sementara orang dari keluarga kekaisaran, Liu Yun dan Yun Meng, menculik orang tua Xingyun. Xiaohu ngamuk dan menghajar Zhongde, namun Zhongde tak tahu detil lebih jauhnya. Xingyun menghentikan amukan Xiaohu dan setelahnya dia pergi ke altar keluarga Chu. Di sana dia berjanji akan membalas dendam kepada keluarga kekaisaran Liu Yun dan Yun Meng. 云梦无府，流云皇族，14年前的血债，我会让你们一一偿还。